lebih penting viral atau lebih penting kreatif? Ya, lebih penting apa nih? Apa yang penting? Goalsnya apa sih? Yes. Kalau goalsnya memberitahu lebih banyak orang, ya hitunglah reach-nya. Gitu. Reach-nya. Apakah harus viral untuk menghitung reach? Enggak juga. Okay. Kalau viral gimana ya, alhamdulillah. Betul. Gitu ya. Bonus ya. Tapi yang harus kita hindari itu adalah kita viral dengan alasan yang salah, itu yang pertama. Atau kita viral tapi untuk sesuatu hal yang negatif. Viral itu adalah impact, bukan tujuan utama. Karena yang penting kalau buat brand, kalau misalnya goalnya adalah awareness lebih banyak, ya fokus di bagaimana reach lu lebih banyak. Gak selalu harus viral. Kalau viral bagus, tapi viral for a good reason. Gitu. Terus kalau misalnya tujuannya engagement, ya kejarlah metrik engagement. Kalau tujuannya jualan, ya kejarlah metrik jualan. Itu setia terhadap KPI itu yang penting buat marketing. Iya. Smart Business. Hai Smart Listeners, kembali lagi dalam podcast Smart Business. Kali ini kita akan membahas satu hal yang cukup menarik ya dari dunia digital, yaitu viralitas gitu ya. Tapi kalau kita lihat konten-konten yang viral ini kadang kok kayaknya kreatif gitu ya, tapi mungkin kadang kualitinya ya kurang gitu ya. Tapi gimana sih caranya supaya bisa tetap mendapatkan viralitas? Penting nggak viralitas itu atau justru lebih penting kreativitasnya? Kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Dian Gemiano, Mas Gemi. Halo. Dari Ida dan juga CMO KG Media. Mas Gemi, ngelihat sekarang kan trennya kan sekarang dikit-dikit apa-apa harus viral gitu ya? Harus FYP. FYP gitu. Ini gimana sih kalau Mas Gemi lihat trennya, apakah untuk menjadi konten yang viral itu butuh kreativitas? Ya, viralitas itu problem bertahun-tahun. Problem yang dari sejak ada Twitter kalau nggak salah. Sejak munculnya Twitter mungkin 10 tahun lebih yang lalu, orang-orang berlomba untuk mencari formula bagaimana menjadi viral. Dan menurut pengalaman gue nggak ada yang pernah bisa menemukan. Karena viralitas itu organik ya. Kebanyakan viral itu organik. Kita mungkin bisa mendesain, tapi keberhasilannya juga tidak ada yang bisa menjamin. Termasuk gue punya pengalaman mendesain viral. Termasuk kayak unit bisnis yang ada di KG Media sekarang, dia punya frameworks untuk Stratex punya frameworks bagaimana untuk menjadi viral dan fly gitu ya. Tapi sebenarnya keberhasilannya nggak ada yang bisa jamin juga. Kecuali kalau mau bertindak tidak fair gitu ya, dan pakai bots dan lain-lain, itu bisa banget. Bisa banget dan bisa dibeli. Mungkin semua orang juga tahu bagaimana caranya menjadi viral, membeli bots dan lain-lain. Tapi yang lebih penting adalah untuk seorang marketer, untuk apa tujuannya gitu. Kenapa harus viral? Tujuannya buat apa? Apa buat pengen awareness-nya naik gitu. Misalnya orang pengen lebih banyak orang yang tahu tentang activity-nya, atau just for the sake of viral gitu. Keren bisa viral. Nah, itu yang harus kita hindari sebenarnya. Karena ukuran viral apa sih? Trending topic misalnya di Twitter, FYP di TikTok. Nah, mungkin itu yang harus kita bisa mempelajari bagaimana mekanisme sebuah trending topic dan FYP di tiap platform. Meskipun algoritma di tiap platform itu kita nggak ada yang tahu. Beda-beda dan kita nggak pernah tahu. Kita bisa mendebak-nebak. Jadi usaha dan memetodkan mekanismenya bisa kita lakukan kalau kalian cukup rajin gitu. Tapi lagi-lagi platform bisa mengganti algoritma kapan saja. Terserah mereka nggak bakal ngasih tahu kita. Yang tadi ya, selain kita tahu alasannya apa, lebih penting viral atau lebih penting kreatif? Ya, lebih penting apa nih? Apa yang penting? Goalsnya apa sih? Kalau goalsnya memberitahu lebih banyak orang, ya hitunglah reach-nya. Gitu. Reach-nya. Apakah harus viral untuk menghitung reach? Enggak juga.
Kalau viral gimana ya alhamdulillah gitu Betul, ya. bonus ya. Tapi yang harus kita hindari itu adalah kita viral dengan alasan yang salah, itu yang pertama, atau kita viral tapi untuk sesuatu hal yang negatif. Yes, oke. Kayak tadi, apakah kita mendingan viral karena kreatif atau viral karena konten Yes, kualitasnya. kualitasnya yang penting viral itu ya. Betul. Kayak apa lu mau mandi lumpur gitu ya biar viral gitu. Oke. Apakah lu mau mengorbankan dignity lu untuk menjadi viral gitu kan gitu. Sama itu juga di brand juga seperti itu. Kalau pertanyaannya mendingan lebih kreatif atau lebih viral, tentu saja mendingan lebih kreatif. Oke. Tapi kreativitas itu apakah dijamin viral? Enggak juga. Kalau kunci viral kan sebenarnya kunci untuk menjadi viral kan sebenarnya udah formulanya itu udah ditemukan sejak zaman Nabi Muhammad. Oke. Ada istilah orang Arab kan. Lu kalau mau dikenal kencingin aja sumur Zam-Zam gitu. Itu sudah ada dari ratusan tahun lalu. Kalau lu mau jadi viral ya lakukanlah hal bodoh gitu. Pasti viral itu. Tapi apakah kita mau begitu? Gitu? Nah jadi pertanyaan buat gue jawabannya obvious. Jangan viral itu adalah impact, bukan tujuan utama. Karena yang penting kalau buat brand, kalau misalnya goalnya adalah awareness lebih banyak, ya fokus di bagaimana reach lu lebih banyak. Gak selalu harus viral. Kalau viral bagus, tapi viral for a good reason. Gitu. Terus kalau misalnya tujuannya engagement, ya kejarlah metric engagement. Kalau tujuannya jualan ya kejarlah metric jualan. Itu setia terhadap KPI itu yang penting buat marketing. Yes, oke. Menarik ya. Jadi marketers nih kalau bisa lebih cerdas lagi ya untuk mengingat value-value, begitu juga meramu kreativitasnya. Karena kan dalam menyampaikan kreativitas yang mungkin kita sudah angan-angankan kalau diterapkan di digital kan mungkin itu juga butuh proses yang ya kadang ada yang miss gitu ya Mas ya. Benar. Nah itu gimana Mas untuk kita bisa menerapkan kreativitas yang mungkin sudah kita brainstorm, sudah kita planning, sehingga ketika masuk ke dunia digital itu juga cukup sukses gitu ya, membuat bisnis ataupun produk kita naik awareness-nya atau bahkan engagement-nya juga cukup tinggi. Ya, kalau dari sisi taktiknya bisa berbagai macam approach ya. Tapi yang pasti relevansi pertama harus kita jaga. Relevansi terhadap siapa? Terhadap target audience lu gitu. Karena sebuah produk, sebuah brand mestinya punya core target audience yang mau lo ajak ngomong gitu. Karena kan komunikasi kita itu hanya resonate ke certain target audience, nggak bisa you cannot make everybody happy gitu. Lu ngomong ya sama satu target audience lu. Jadi apa yang relevan buat target audience itu yang pertama yang harus dipikirin. Karena lebih penting untuk lagi-lagi tadi balik ke ilmu komunikasi basic. Yang lebih penting adalah bagaimana membuat mereka paham dengan apa message kita. Jadi pertama kita harus dapat atensinya mereka sehingga mereka mendengarkan dengan baik dan paham apa yang kita sampaikan. Nah jadi itu relevansi itu hal yang paling penting dan mendasar. Terus kalau kreativitas, kalau relevansinya kita udah dapat, kreativitas itu memang harus ada unsur eksperimentasi. Karena zaman sekarang eksperimentasi itu lebih mungkin dilakukan dengan cost yang rendah. Kalau zaman dulu mungkin terlalu mahal untuk bereksperimen dengan kreativitas. Kalau sekarang kan A/B testing lah, itu lebih gampang dan lebih murah gitu. Jadi kalau buat gue kreativitas itu berhasil kalau dapat respons positif dari target audiensi. Jadi memang harus dieksplorasi beberapa approach. Kalau kalian punya satu ide, jangan puas dengan satu ide, tapi beberapa ide harus dites. Beberapa ide kreatif harus dites. Gue pernah bikin eksperimen. Waktu dulu kerja di perusahaan asuransi. Waktu itu World Cup. World Cup, terus kita nggak punya uang untuk sponsor.
karena mahal banget. Terus akhirnya gue waktu itu sama agensi gue, digital agensinya, terus kita bikin eksperimen yuk, bikin konten yang viral. Nah, gue juga waktu itu sangat naif sekali. Pertama karena masa sih nggak ada caranya gitu, masa sih nggak ada metodenya untuk viral. Konten yang viral dari World Cup. Biasanya kita bikin tim yang tiap malam nontonin semua match World Cup, termasuk gue. Terus kita bikin grup WhatsApp. Terus kita ambil kejadian-kejadian yang fenomenal yang dari tiap match itu, terus kita bikin joke out of it gitu. Dari 11 atau 12 konten yang kita rilis, yang viral cuma 1. Wow. Dan 12 konten yang kita rilis itu brainstormingnya real time, terus kita nggak pernah tidur tiap malam, kita nontonin match. Gue nggak terlalu suka bola tapi gue harus nonton match gitu. Effortnya tuh gede banget, dan dari 12 cuma 1 yang viral. Pelajarannya adalah ya kreativitas harus dites dan harus bereksperimen. Dan kita jangan pernah puas dengan 1 ide saja. Itu yang penting sih, karena kreativitas tuh kalau buat gua creativity itu kayak kerikil di jalan, banyak itu bersebaran gitu, tentang yang mana yang mau lu ambil dan yang mana yang mau lu serve ke audiens lu gitu. Dan zaman sekarang bereksperimen itu jauh lebih murah dan lebih doable. Yes, berarti kreativitas ini harus menjadi bensin ya Mas ya, bisa dikatakan ya, ataupun kendaraan kita lah ya untuk bisa meningkatkan engagement ataupun mungkin brand awareness seperti itu. Karena gue sering bilang saat ini perangnya itu adalah bukan perang konten lagi. Betul. Sekarang ini perangnya adalah perang attention. Dan kunci untuk attention itu adalah being different. Kunci untuk being different adalah kreativitas. Nah, cuman kreativitas itu melelahkan karena kreativitas itu harus dieksperimen gitu. Coba pendekatan 1, pendekatan 2, terus dicoba gitu. Jadi nggak ada tuh ya orang ide kreatif yang sekali tembak langsung jadi. Ya ada, cuman itu beruntung banget ya. Bahkan mungkin campaign iklan yang paling top di dunia yang dapat awards, kita nggak pernah tahu di belakang layar effort mereka sebesar apa, tes riset mereka seperti apa gitu. Kita taunya keren banget gitu ya, Nike lah, Apple gitu ya, dan yang legendaris itu Got Milk gitu. Itu risetnya bertahun-tahun, eksperimennya banyak, kita nggak pernah tahu itu. Dan pokoknya kalau orang kreatif nggak boleh malas sih. Nggak boleh malas. Dan nggak boleh, ini ide gue keren banget. Itu jebakan paling besar seorang kreatif adalah egonya sendiri. Good quotes ya untuk menutup perbincangan kita kali ini. Yang pasti untuk Anda para marketers ya, jangan lupa untuk tetap menyalurkan ide-ide karena kita nggak tahu mana yang berhasil, mana yang gagal. Dan dari keberhasilan itu juga mungkin ada formula-formula baru ya Mas yang bisa kita temukan. So keep trying, dan pastinya Smart Listeners, kita tunggu lagi ngobrol-ngobrol bersama Mas Gemi dengan point of view lain dalam podcast Smart Business. Kami pamit, sampai jumpa dan sukses untuk Anda. Smart Business. Lead you better.